Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil minibus terlibat tabrak lari dengan sepeda motor hingga menyeret sejauh 5 km di kawasan Pastur, Kota Bandung. Dampak kereta Argo Semeru anjlok di Yogyakarta, perjalanan kereta jarak jauh dari stasiun Bandung terganggu. Cuaca panas ekstrim melanda Bandung Raya. BMKG memperkirakan musim hujan baru akan datang di pertengahan bulan November. Viral di media sosial, sebuah mobil minibus tabrak lari sepeda motor hingga menyeret sejauh 5 km di kawasan Pastur, Kota Bandung. Pelaku diduga dalam pengaruh minuman keras. Percikan api terlihat dari sebuah mobil yang melaju kencang di Jalan Dr. Junjunan Pasteur, Kota Bandung. Ternyata mobil ini menyeret sebuah sepeda motor hingga sejauh 5 km. Diduga usai menabrak motor, pengemudi mobil melarikan diri dan dikejar oleh sejumlah pemotor. Langkah pengemudi mobil terhenti di gerbang pintu tol Pasteur. Sejumlah pengendara berhasil menghadang pelaku, namun adu mulut pun terjadi antara pengemudi mobil dan warga yang mengejarnya. Petugas lalu lintas Polrestabes Bandung telah menangkap pengemudi mobil. Polisi mengatakan pengemudi dalam kondisi mabuk. Ini kita lakukan pemeriksaan terhadap pengemudi minibus. Untuk yang diamankan apa aja, Pak? Kita mengamankan barang bukti mobil minibus termasuk motor yang terseret dan surat-surat kendaraan. Untuk korban hanya 1 orang saja, hanya luka-luka ringan bagian tangan sama kaki. Sebelum menyeret sebuah motor, pelaku sempat menabrak 2 pengendara motor. Pelaku kemudian kabur lalu menabrak dan menyeret sebuah sepeda motor lain. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung. Seorang purnawirawan TNI jadi korban kecelakaan di Tol Cipularang. Korban ditabrak hingga tewas oleh truk saat mengganti ban mobil. Kecelakaan maut juga terjadi di Sumedang. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk saat hendak menyalip kendaraan lain di depannya. Kecelakaan terjadi di kilometer 97 Tol Cipularang pada Selasa petang. Mobil yang tengah berhenti mengganti ban ditabrak truk yang melintas dari arah Bandung ke Jakarta. Sopir dan penumpang mobil yang tengah mengganti ban ditabrak cukup keras, mengakibatkan keduanya kehilangan nyawa. Sopir truk menyebut dirinya melihat keberadaan mobil yang tengah berhenti. Tetapi saat jarak dekat, sopir truk mengaku kelelahan hingga lepas kendali dan menabrak mobil dari belakang. Dari Bandung mau ke Cikanek. Jadi kenapa kalau sampai kejadian itu, Pak? Hah? Sampai tabrakan itu kenapa? Ngantuk. Bapak ngantuk? Itu lagi ganti ban. Bapak nggak lihat? Dari kejauhan mah kelihatan, cuman udah dekat, udah nggak kelihatan, udah ngeblank. Karena ngantuk itu, Pak. 2 korban tewas adalah Ahmad Jumron, pensiunan TNI, beserta sopirnya Sulaiman, seorang warga sipil. Jenazah keduanya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta untuk diotopsi. Polisi membenarkan jika kecelakaan itu karena sopir truk mengantuk. Truk datang dari arah bersamaan, lanjut menabrak kendaraan tersebut dan menabrak 2 korban yang sedang mengganti ban. Kalau identitas korban seperti apa dan katanya betul anggota TNI? Yang satu pensiunan TNI, yang satu masyarakat sipil. Penyebab kecelakaan karena KR truk mengantuk. Kendaraan mobil dan truk diderek ke Jatiluhur. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Kecelakaan menghilangkan nyawa juga terjadi di Jalan Raya Bandung Cirebon, Sumedang. Saat itu seorang pemotor hendak mendahului angkutan kota dan pemotor. Tetapi yang terjatuh ke arah berlawanan dan di saat bersamaan ada truk yang melaju dan menabrak motor itu. Ada 2 motor bersenggolan. Yang tengah senggol yang paling kanan jatuh masuk ke arah berlawanan.
Oh, tadi Anda sendiri datang dari mana? Saya dari arah Bandung mau ke Sumedang. Kecelakaan ini menyebabkan pemotor bernama Jejen yang hendak menyalip jalan tewas di lokasi kejadian. Ketika sedang mendahului kendaraan angkot yang sedang berhenti, terlalu mengambil jalan ke sebelah kanan sehingga terjadi bertabrakan dengan kendaraan truk yang datang dari arah berlawanan. Ada korban? Korban ada 1 orang. Pengemudi sepeda motor Honda Beat bernama Jejen Arifin, korban meninggal dunia. Jenazah pria 40 tahun itu dibawa ke Puskesmas Tanjung Sari sebelum dipulangkan ke rumahnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Kasus kecelakaan ditangani Gakum Satlantas Polres Sumedang. Zainal Arifin, Agun Gunawan melaporkan dari Purwakarta dan Sumedang. Akibat gelombang tinggi, seorang warga Caringin Garut dan seorang santri di Kabupaten Sukabumi hanyut terbawa ombak. Pencarian para korban terkendala gelombang laut yang tinggi. Seorang warga Caringin dilaporkan hilang setelah dihantam ombak besar di pantai Rancabuaya, Kabupaten Garut. Saat itu korban bersama 3 rekannya tengah mencari rumput laut di bibir pantai, namun posisi korban agak menjauh dari bibir pantai. Tiba-tiba ombak besar datang dan menghantam korban. Ia pun hilang di antara batu karang. Temannya tak bisa berbuat banyak karena gelombang ombak cukup besar. Oh, itu sedang mencari rumput laut itu. Tiba-tiba datang ombak besar. Langsung ke bawah arus laut. Sempat ditolong nggak Pak? Sempat ditolong. Gak sanggup nolong. Gak terus. Bahaya semuanya. Terseret terus ya Pak? Iya, terseret arus. Nah Pak, di lokasi ada berapa orang Pak itu Pak yang sedang mencari rumput laut? 4 orang. Petugas belum bisa mencari di laut karena kondisi gelombang cukup tinggi ditambah lagi banyaknya batu karang. Pihaknya hanya bisa menyisir wilayah daratan. Yang pertama, kami standby-kan dan melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Lalu yang kedua, sementara yang akan kita laksanakan adalah kita penyisiran darat ke area puncak Guha. Karena di sana ada beberapa indikasi yang memang dicurigai. Lalu untuk kendala di lapangan memang sampai saat ini kita masih terkendala untuk akses ke laut, penyisiran searching di laut karena cuaca dan gelombang yang masih tinggi. Demikian. Jika gelombang cukup tenang, Basarnas akan mencari korban di laut dengan menggunakan perahu. Korban hanyut terbawa arus juga terjadi di Pantai Sunset, Desa Karangpapa, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Basarnas masih mencari seorang santri Bahar bin Smith yang hilang tenggelam pada Selasa sore. Sebelumnya 4 orang santri dilaporkan hanyut terbawa ombak besar saat bermain di pantai. Namun 3 santri lain berhasil diselamatkan, sementara seorang santri lain bernama Haidar belum ditemukan. Saat malam kondisi ombak cukup tinggi sehingga tim gabungan mencari korban dari dalam radius 2 km. Untuk ketiga temannya sudah dievakuasi dan dibawa ke penginapan. Terus untuk pencarian hari ini Basarnas melakukan pencarian secara visual darat sejauh kurang lebih 2 km dari titik korban dinyatakan hilang. Nah, karena memang kondisi malam hari dan posisi ombak yang lumayan cukup tinggi, jadi kita lakukan pencarian visual darat untuk kegiatan malam ini. Pencarian korban akan dilanjutkan esok hari dengan menggunakan perahu Basarnas. Eko Setiabudi dan Asep Didi melaporkan dari Garut dan Kabupaten Sukabumi. Sebuah pom bensin mini di Desa Mulia Mekar, Sumedang meledak dan terbakar pada Selasa siang. Ironisnya di saat genting itu, 2 mobil damkar yang menuju lokasi kebakaran malah mogok di jalan. Ledakan hebat ini membuat warga di Desa Mulia Mekar, Kecamatan Tanjung Kerta, Sumedang panik. Sebuah pom bensin mini meledak membuat warga sekitar dan pengguna jalan menyelamatkan diri. Izin komandan buat unit wilayah Congeyang, overhead. Hariang. Saksi mata menyebut kebakaran terjadi saat memindahkan BBM dari drum yang berada di mobil ke tangki pom BBM ini. Tiba-tiba dari mesin mobil timbul percikan api yang akhirnya menyambar BBM yang sedang dipindahkan. Ledakan pun tak terhindarkan. Pas mau lagi
mau ngisi bensin di pom itunya ininya. Terus tahu konslet dari mobil katanya ada percikan api dari sananya gitu, langsung nyamar ke itu ke bensin. Pak. Ya, ke bensin. Kalau ini berapa ruko yang kebakar, Pak? Kalau ini kalau nggak salah tiga ruko. 3 ruko. Ada korban, Pak? Korban cuman lecet ini doang Luka bakar, ya, Pak? luka bakar yang punyanya anaknya. Kebakaran yang membakar 4 ruko, sebuah mobil, dan 2 unit motor ini akhirnya ditangani oleh damkar wilayah lain. Dari 7 kendaraan, dampaknya hanya 2 unit yang prima, sementara yang lain rusak dan usang. Penanganan pertama itu mobil unit pemadam kebakaran dari wilayah Conggeang yang sudah datang. Namun mobil tersebut mengalami kerusakan, rusak mesin di perjalanan. Dan unit kedua saya datangkan lagi dari UPT Kota untuk membantu, namun terjadi mogok juga mobil unitnya. Sehingga saya sebagai Kasih Sarpras dan Penyelamatan Kabupaten Sumedang, Damkar, mengambil inisiatif, mengambil alih untuk datang. Ledakan cukup besar ini karena ada 6 drum berisi ratusan liter BBM jenis Pertalite meledak. Akibat kebakaran ini, anak dari pemilik pom BBM ini terluka bakar pada bagian tangan dan dirawat di Puskesmas Tanjung Kerta. Selain itu, kerugian yang dialami para pemilik ruko yang terbakar mencapai 600 juta lebih. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Kebakaran kembali terjadi di tempat pembuangan akhir Kopi Luhur Kota Cirebon Selasa petang. Api yang muncul di bagian tebing gunungan sampah membuat proses pemadaman terkendala. Kepulan asap pekat ini kembali terlihat di bagian timur tempat pembuangan akhir Kopi Luhur Kota Cirebon Selasa petang. Api yang berasal dari tumpukan sampah di bagian tebing dengan cepat membesar dan menjalar ke bagian atas. Sampah dan kencangnya angin membuat api kian membesar. Petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan api. Proses pemadaman terkendala karena lokasinya di tebing tumpukan sampah. Petugas sampai harus menyambung beberapa selang agar air sampai ke titik kebakaran. Kira-kira luasnya sekitar 200 meter persegi, titiknya dekat air lindi, pembuangan air lindi. Di sekitar tebing berarti itu, Pak, ya? Iya, tebing air lindi. Ada kesulitan tadi, Pak? Kesulitannya seperti biasa, akses, Pak. Akses sama kita sumber air. Sumber air. Itu aja. Tadi berapa lama, Pak, pemadaman, Pak? Sekitar 2 jam. Kita juga berkolaborasi dengan BPBD, dengan Babinsa, dan petugas. Ini dipastikan sudah padam, Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah padam. Dan Petugas membutuhkan waktu 2 jam untuk memadamkan api yang melahap 300 meter persegi area TPA. Petugas melakukan pendinginan guna memastikan tidak ada bara api yang bisa memicu kebakaran. Kebakaran di gunungan sampah TPA Kopi Luhur ini sudah berulang kali terjadi. Tingginya suhu panas dan adanya kandungan gas metana jadi pemicu awal munculnya api. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Akibat anjloknya kereta api Argo Semeru di petak Jalan Sentolo Wates, sejumlah kereta yang hendak menuju ke Cirebon dan Jakarta harus memutar hingga mengalami keterlambatan kedatangan. Anjloknya kereta api Argo Semeru di Yogyakarta berdampak pada sejumlah perjalanan kereta api yang melintasi wilayah daerah Operasi 3 Cirebon. Peristiwa itu membuat sejumlah penumpang kereta api terpaksa dialihkan dengan menumpangi kereta Argo Cirebon relasi Cirebon-Gambir. Terdapat 2 kereta api yang harus memutar jalur melalui Solo menuju Cirebon dan Gambir, yakni kereta api Ranggajati dan Gaya Baru. Hal ini menyebabkan kereta terlambat hingga 30 menit dari jadwal awal. KA Ranggajati memutar dari arah timur Solo ke Cirebon. Satu lagi KA Gaya Baru Malam Selatan Surabaya Pasar Senen yang harusnya ke Jogja dialihkan juga memutar ke arah Solo, Semarang, dan Cirebon.
Untuk membantu mempercepat proses evakuasi, PT KAI Daops 3 Cirebon memberangkatkan kereta krain. Kereta pertolongan ini akan bekerja mengevakuasi gerbong yang anjlok agar kembali ke jalur untuk proses normalisasi hilir mudik kereta. Rekayasa operasi kereta juga dilakukan di PT KAI Daop 2 Bandung. Sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh dari Bandung yang menggunakan jalur selatan akan memutar ke arah Kroya, Purwokerto, Tegal, Semarang Tawang hingga ke Solo Jebres. Untuk selanjutnya kembali ke jalur selatan. Hingga kini 5 perjalanan kereta api harus memutar jalur. Di antaranya kereta api Malabar, kereta api Turangga, kereta api Lodaya, kereta api Mutiara Selatan, dan kereta api Kahuripan. Untuk pelanggan kereta api diberikan pilihan berupa pengembalian biaya tiket secara penuh atau melanjutkan perjalanan dengan pola memutar. Kalau memutar itu opsinya akan menambah waktu perjalanan sekitar 3 jam. Nah, jadi memang maka dari itu kami tetap optimis ya bisa selesai malam ini dan tidak perlu ada kereta api yang memutar. Peristiwa anjloknya kereta api Argo Semeru di Yogyakarta terjadi pada Senin sore kemarin. Akibatnya sejumlah kereta lain juga akan memutar arah dan mengalami keterlambatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Maruli Habibi, Muhammad Rizal melaporkan dari Cirebon dan Bandung.